Pemirsa, kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi Direktorat Tipikor Barreskrim Polri menaikkan status dugaan suap dalam penghapusan Red Notice Joko Chandra ke tahap penyidikan. Dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sina Malasari ke Kejaksaan Agung. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan Red Notice mantan buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya Red Notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Meski belum menetapkan tersangka, polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Sebelumnya penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Boreo Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya Red Notice Joko Chandra, sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hubbinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sina Malasari ke Kejaksaan Agung. Dokumen berisi bukti perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Jaksa Pinangki. Lain pertama adalah berkaitan dengan data penerbangan ke Malaysia. Yang itu saya tadi memasukkan yang data temuan tiket gitu kan, yang terutama tanggal 12. Kalau yang tanggal 25 sudah ada. Jadi ada dua penerbangan ke Kuala Lumpur dalam rangka ketemu Joko Chandra, itu ada yang pertama tanggal 12 November 2019, terus kemudian tanggal 25 November 2019. Pinangki Sina Malasari merupakan oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam salah satu perjalanan, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Usai pelanggaran disiplin Pinangki mencuat, suami Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, dimutasi dari jabatannya. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, mutasi dalam rangka penyegaran organisasi. Pinangki telah dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Freddy Siburian, Yudatri, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Dalam unjuk rasa ini, warga juga menuntut perusahaan untuk memperkerjakan warga sekitar perkebunan.
Aksi unjuk rasa warga desa Laya, Kecamatan Laya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai ini berubah menjadi ricuh saat warga terlibat saling lempar dengan karyawan. Warga kecewa perusahaan tidak mau menemui mereka. Aksi ini berlangsung di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya Kamis siang. Warga menuntut realisasi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa. Warga juga menuntut perusahaan agar mempekerjakan warga sekitar perkebunan. Situasi mulai terkendali setelah polisi dan Babinsa memediasi kedua belah pihak. Warga pun membubarkan diri dan memberikan waktu kepada perusahaan untuk memenuhi tuntutan dalam 1 minggu ke depan. Jika tidak dipenuhi, warga mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Pemirsa, sebuah sedan sport habis terbakar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Percikan api tiba-tiba muncul dari kap mesin dan menjalar ke hampir seluruh bagian mobil. Tadi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pertama setelah melakukan pelacaan, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi dari tim Help Center, kemudian pertemuan dari pihak Dekanat FIB dengan keluarga yang bersangkutan melalui daring karena keluarganya berada di luar kota Surabaya. Ya, pemirsa, mohon maaf atas kesalahan informasi tadi. Kita ke informasi selanjutnya. Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam minibus yang terparkir di pinggir jalan di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, minibus juga dalam keadaan rusak karena dipenuhi tembakan. Sesosok mayat laki-laki dipenuhi luka tembakan masih berada di dalam minibus yang terparkir di jalan arah Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Selain mengevakuasi korban, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berada di dalam kendaraan seperti linggis, pemotong besi, dan rantai besi. Nyantai aja kalau ada bekas tembakan ini, saya nyantai aja ke masjid soalnya kan mau sholat subuh. Udah sholat subuh, saya balik lagi, ada mobil lagi. Ternyata mobil masih ada di situ. Wah, mobil masih ada di situ. Ada bekas tembakan, ya saya menyantai aja pulang. Nggak tahu itu ada mayat di dalam. Sementara itu polisi mengatakan sesosok mayat laki-laki merupakan perampok. Sebelum ditemukan tewas, pelaku dan 2 rekannya akan beraksi merampok salah satu toko. Aksi kawanan perampok ini terekam CCTV. Aksi mereka kemudian digagalkan polisi. Di Kamis jam 4 dini hari, kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa rumahnya ataupun rukonya di Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dibobol oleh sekelompok orang dengan menggunakan kendaraan Avanza hitam. Kemudian tim Opsnal bergerak ke lapangan. Pada saat di jalan berpapasan dengan kendaraan yang dicurigai adalah pelaku yang membobol rumah tersebut. Kemudian pada saat dihadang, dari mobil tersebut mengeluarkan ledakan ataupun tembakan sehingga kita kejar. Kemudian terjadi baku tembak. Tepat di pertigaan Cigangsa, yang bersangkutan ataupun mobil yang bersangkutan hilang ataupun kita kehilangan jejak. Ada korban? Nah, kemudian setelah itu kita melakukan penyisiran. Pada saat jam 7 pagi kita mendapatkan informasi dari lalu lintas melalui handy-talkie bahwa ditemukan kendaraan yang identik dengan kendaraan yang kita kejar di Cikopak, di daerah Cikopak. Terus masalah penembakan itu gimana, Bang? Nah, kemudian pada saat kita cek TKP ditemukan 1
korban meninggal dunia yang diduga korban tersebut adalah pelaku yang ikut melakukan pembobolan rumah di Desa Munjul. Diperkirakan lebih dari 2 orang. 2 orang benar? Lebih dari 2 orang. Berarti korban itu tewas akibat ditembak. TNI Angkatan Darat berhasil menciptakan ban tanpa angin dari bahan daur ulang untuk kendaraan ringan. Ban tidak akan rusak ditembak senjata api maupun terkena benda tajam. TNI Angkatan Darat membuat inovasi dengan mengembangkan ban tanpa udara untuk membuat kendaraan ringan TNI lebih fungsional. Ban ini hasil rekayasa Politeknik Angkatan Darat Kodiklat. Ban yang proyeknya mulai dikerjakan 2019 lalu ini sudah masuk tahap uji coba awal 2020. Ban tanpa udara dibuat dengan struktur banyak rongga sebagai penyangga dan peredam berfungsi seperti jari-jari pelet. Ban ini diklaim mampu menggilas paku atau benda tajam lainnya, bahkan tidak rusak seketika saat ditembak senjata api. Ban tanpa udara ini mampu menahan beban 2 hingga 4 ton. Kami mempunyai ide untuk membuat sebuah ban yang nantinya pada saat digunakan itu tidak bisa bocor, tidak bisa pecah, sehingga pada saat digunakan di medan pertempuran, walaupun itu kena tembakan daripada musuh, masih dapat digunakan. Material ban tanpa udara ini dibuat dari bahan daur ulang dan bisa didaur ulang lagi setelah mencapai batas pemakaian tertentu.